kenapa itu tadi, kenapa kok nggak di grounding semua gitu. Ya tetap kita kan juga ada sedikit, kita di grounding, di pot besar, pot kecil, semua itu ada plus minus teman-teman. Nah, cara pengurangan tersier ini, makin mendekati pruning, makin kita kurangin sedikit-sedikit. Yang jelas jangan terlalu banyak air udah masuk pupuk tumbuhan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman. Ketemu lagi di Hobi Papa Official nih. Teman-teman bisa tebak Papa lagi ada di mana? Sekarang Papa berkesempatan bersilaturahmi lagi nih ke Maxi Grab, tempatnya Om Rodi. Dan teman-teman lihat progresnya luar biasa teman-teman, yang di grounding. Nah, sana juga ada, di sana juga ada grounding. Gimana kalau kita panggilin aja langsung Om Rodinya teman-teman? Oke, Om Rodi. Ya. Ya Mas. Wah, ini dia teman-teman. Sang pemilik kebun Maxi Grab, Om Rodi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Ya, apa kabar Om? Alhamdulillah. Sehat Om ya? Ini Om. Ya. Nah, Om Kan. gokil nih perkembangannya Om. Alhamdulillah ya. Dari terakhir Hobi Papa Official ke sini tuh udah sebulan lebih kali Om ya? Hampir 2 bulan kan? Hampir 2 bulan ya? Oh iya bulan. benar, hampir 2 bulan. Ya. Teman-teman lihat sendiri di grounding. Sekarang kita akan ngebahas ini Om. Kemarin-kemarin teman-teman mungkin ada beberapa yang berkomentar Om Rodi itu ada lahan, ada tanah, tapi menanamnya selalu di planter bag. Nah, Om Rodi itu tidak melulu menanam di planter bag. Nanti untuk selengkapnya biar Om Rodinya aja langsung yang menjelaskan ya teman-teman ya. Boleh Om Rodi jelaskan sedikit ke teman-teman. Silakan Om Rodi. Ya, ini teman-teman ya. Lahan memang ada, cuma kan tetap berbagai banyak teknik ya teman-teman ya. Itu tadi ada di planter bag, model ada di pot, model melingkar, model tralis, itu bisa ya di grounding ya. Jadi maksud kita tuh rencana kita nih teman-teman, dimanapun kita buka kebun ya, apun ada kita sini atau pindah kemanapun, itu insya Allah rencana kita tuh nggak bakal meninggalkan yang namanya pot atau planter bag, akan tetap ada. Biarpun berapa persentasinya, berapanya itu menyesuaikan kondisi gitu kan. Kalau sekarang di sini mungkin ini kalau ngelihat lahan sekitar 40% grounding, 60% planter bag atau pot teman-teman. Jadi kenapa itu tadi, kenapa kok nggak di grounding semua gitu? Ya tetap kita kan juga ada sedikit ini ya temennya, berbagi tip-tip ya. Jadi kan biar teman-teman yang menanam skala rumahan, skala lingkungan, bukan di kebun, yaitu di planter bag besar atau kecil atau pot, ada contoh-contohnya yang ternyata bisa berbuah. Misalkan kayak gitu teman-teman ya, yang di pot besar. Ya kalau mungkin nanti dimungkinkan ke depan kita ada sedikit perubahan, mungkin sebagian planter bag 300 liter ini kita bikin grounding, bisa teman-teman. Tinggal kita kasih kolaman itu ya, pakai herbal, kotak-kotak. Nanti planter bag ini kita buka, kita sobek. Nanti tinggal kasih uruk media lagi, jadi grounding gitu kan. Tapi tetap kita nggak bakal menghilangkan semuanya. Jadi semua grounding nggak juga. Gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Intinya setiap cara atau jenis penanaman dari model planter bag, grounding, atau pot, kita akan tetap suguhkan lah. Kita akan tetap kasih contoh-contoh gitu. Untuk sebagian ya untuk percontohan, juga untuk penelitian kita lah gitu. Misalkan kayak di pot 300 liter nih, kita main para-para ya. Kira-kira akan kita pantau nih, kira-kira bisa maksimal nggak? Kalau bisa maksimal kira-kira berapa tahun dia bisa maksimal, dari maksimal tumbuhan dan umurnya gitu kan. Dia sampai berapa kali berbuah, bisa sesuai harapan. Jadi kan kedepannya bisa buat kita berbagi ke teman-teman yang mungkin teman-teman pengen para-para tapi nggak di kebun, tapi di depan rumah. Tapi maunya simple, rapi, atau nggak mau gali, ada banjir kadang. Kita pakai planter bag 300 liter bisa ngebantu teman-teman gitu. Jadi model para-para pun yang lebih panjang, lebih berharap buah banyak,
nggak harus grounding, mudah-mudahan bisa gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, gitu teman-teman. Mungkin teman-teman yang kebenaran nonton video Om Rodi lagi membahas Tambu Lampot, padahal ada lahan, kita ada tanah. Itu sebenarnya di beberapa video Hobi Papa Official juga pernah, yang di kebun yang lama juga Om, gitu, yang maxi grab yang lama teman-teman ada gitu. Ya. Saya masih ingat banget Om, yang Chan Muscat dengan grounding, Cupidon, sama satu lagi yang di pojokan Angelica. Om, Angelica. Itu ada teman-teman, kalau teman-teman mau searching tuh video Hobi Papa Official. Ada grounding juga. Ada grounding. Jadi selalu ada teman-teman, gitu. Campuran. Betul. Nah, ini mungkin kebenaran nontonnya yang Tambu Lampot terus sedang ngebahas Tambu Lampot gitu. Dan sebenarnya pun di dalam video itu pasti Papa insertin atau Papa masukin video pohon yang di grounding gitu. Cuman mungkin beliau-beliau ini tidak menyimak dengan sesama. Karena gini Mas juga teman-teman ya, kita di grounding, di pot besar, pot kecil, di dalam naungan Yupi atau di luar atau tanpa, semua itu ada plus minus teman-teman. Nah, nggak selalu yang di grounding plus semua gitu, nggak juga. Nggak selalu yang di grounding minus semua juga nggak, atau sebaliknya. Intinya semua ada plus minus. Cuma kembali ke hukum asalnya, memang kalau tanaman itu kan idealnya ya di tanah. Kembali hukum asalnya nih. Cuma karena kita mungkin menyiasati kondisi tempat atau lingkungan, ya kita pengen lebih praktis. Ada di pot, ada pot kecil, pot gede gitu kan. Ada di kotak-kotak herbal gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi nggak mesti yang di grounding semuanya plus. Lebih dari yang di pot. Pasti ada kekurangannya juga. Belum tentu di tanah hasilnya akan jauh lebih bagus. Kalau misalkan di tempat teman-teman nih tanahnya mungkin kurang bagus, karena gini ya, kita kan mungkin nanam nggak sampai mengukur, ngecek tanah ini gimana sih, kita cek pakai laboratorium kan enggak juga ya palingnya. Ya kalau kita asal nanam, lalu akar itu nyebar kemana-mana tanpa diatur, didatengin akar-akar tanaman kita yang nembus ke tanah yang kandungannya itu sangat merugikan ke pohon. Jadi teman-teman bisa aja, oh ini pohon nggak berbuah kenapa gitu ya. Itu mungkin efek akar itu udah terlalu jauh menyebar. Dapat tanah yang kurang kondusif Kang. Dulu juga kalau di grounding kita akan membutuhkan lahan sedikit lebih luas dari model-model di pot. Banyak plus minusnya. Gitu. Intinya balik lagi ke teman-teman deh, teman-teman yang tahu sendiri gitu, lingkungan ya Om ya, lingkungan tempat disesuaikan lah teman-teman, jangan memaksakan gitu ya. Kalau lihat video, jangan setengah-setengah satu. Itu maksudnya gini, jangan ketika pupuk cuma teman-teman membaca sekian-sekian, tapi nggak nyimak benar-benar. Padahal mungkin pupuk itu untuk kondisi pohon yang bagaimana dengan umur berapa bulan atau berapa tahun. Teman-teman lalu aplikasikan dengan umur yang berbeda. Di sono di video sebenarnya buat umur yang setahun atau lebih, teman-teman aplikasikan buat yang umur mungkin 6 bulan, di bawah 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan di pot gitu kan. Nanti bisa-bisa kan overdosis atau intinya nggak pas gitu teman. Intinya perhatikan ya. Dan kalau mau apa-apa jangan sampai dari sono comot pakai, dari sono comot pakai. Kalau mau sana sini comot informasi itu teman-teman sharing lalu digabung, teman-teman utak-atik sendiri. Jangan sampai kita ngomong pupuk A, teman-teman beli kasih. Di YouTube lain teman-teman lihat pupuk B, teman-teman beli, lalu padahal kemarin baru masukin pupuk informasi dari kita, lalu dari yang lain masukin juga. Nanti pupuk pun saking kebanyakan masuk ya, jadi malah rusak pohon gitu teman-teman. Bijaksana lah teman-teman. Dari manapun ilmu yang teman-teman dapat, jangan langsung dipikir dulu, diolah dulu, ya silahkan pakai kalau emang bisa bagus, alhamdulillah gitu teman-teman. Karena di kita mungkin bisa bagus, pupuk A, B, C di sini ya aplikasikan. Bisa di teman kurang tepat. Atau bisa jadi di teman jauh lebih bagus gitu, karena bukan ilmu matematika ya. Kita pakai ini di teman-teman sama pasti bagus, belum tentu juga gitu. Jadi tetap harus lihat lingkungan, lihat kondisi, baru teman-teman sesuaikan dengan pupuk yang ada. Cuma jangan juga hanya berpatokan pupuk apa sih, kasihnya apa sih, cuma teman-teman nggak memperhatikan mungkin lingkungan ya teman-teman. Kalau kita nanam anggur di bawah pohon-pohon besar lain, teduh, kurang matahari, sangat pengaruh. Sebagus apapun pupuknya, kurang berpengaruh. Atau
medianya asal-asalan, padat, keras. Padahal matahari udah cukup. Jadi pondasinya media yang bagus, matahari yang cukup, lingkungan juga harus mendukung ya, jangan terlalu didekati pohon-pohon besar lainnya. Nah, gitu. Atau mungkin pohon-pohon lain juga yang kecil-kecil pun kalau dia sering bawa penyakit, bawa hama itu pengaruh juga. Baru berikutnya ke teknik-teknik pemupukan. Saran saya jangan sampai over kelebihan pupuk. Nah, mendingan kita agak kurang pupuk ketimbang kelebihan, teman-teman. Karena pupuk itu ketika udah sampai daun-daun kering, kebakar karena pupuk, itu berarti pupuk itu sudah terlanjur dimasukkan ke media, lalu udah dimakan, diserap sama akar-akar dan disimpan di batang-batang. Susah, nggak bisa dikuras dengan kita kuras air, kocor air banyak-banyak. Berarti akar juga sisi lain kebanyakan pupuk, kebanyakan air juga. Ngap juga kan, busuk akar, iya. Ya, susah teman-teman kalau udah overdosis ya. Kalaupun kita mau coba bertahan terus akan lama dan akan sangat-sangat menurut saya buang waktu. Gitu. Mendingan kalau udah begitu ibaratnya bukan kita nggak mau mencoba, kalau kita pikir daripada buang waktu lebih lama, mending kita tanam bibit baru. Gitu. Ya, itu saran kita aja. Intinya adalah di MaxiGrab ini lengkap teman-teman. Ya. Gitu. Ada dilengkapin. Ya. Ada yang di grounding, yang di pot apalagi Om ya, yang di planter bag atau yang di pot juga ada gitu. Maupun yang tralis, para-para, ini tralisnya, tambulan pot melingkar. Ada ya teman-teman. Ya itu tadi salah satunya buat sedikit berbagi ke teman-teman. Ya. Mungkin ya kalau emang kondisinya pengen di pot, nah ini ada contohnya kurang lebih seperti ini. Gitu. Nanti kedepannya bakal jadi kebun eduwisata apa gimana Om? Belum ya, untuk mikir ke situ belum. Kita tetap fokus bagaimana kita bisa belajar membuahkan lebih bagus lagi. Mudah-mudahan ya ada yang sudah lebih meningkat, lebih menyerap ilmu juga dari para senior kita praktekkan di sini. Ya intinya untuk jangka pendek ini kita belum ke wisata itu belum ya. Intinya kita untuk percontohan bagaimana berbuah dan tentu modal itu yang ingin kita kembangkan untuk pembelajaran ke depan kalau kita mungkin insya Allah bisa buka lahan lebih luas teman-teman. Amin, gitu. amin. Nah ke depan gimana ya itu belum terpikirkan gimana. Ya kan ya. Intinya bagaimana membuahkan dengan bagus, merawat dengan bagus tanpa naungan teman-teman ya. Ini tanpa naungan kita akan coba mungkin memang berat ya di musim hujan kita tanpa naungan, kita memang ini kondisinya belum bisa kasih naungan ya. Biarpun sebenarnya kita pengen dulu sempat saya informasikan di YouTube Hobi Papa pengen sebagai itu ada di atap ada yang enggak gitu kan. Cuma yang ini Om, yang grounding rencananya kan waktu itu. Ya betul. Karena ini kebetulan kan juga masih musim kemarau dan kita juga mungkin belum terlalu butuh. Ya nggak tahu ke depan mudah-mudahan ada yang di YouTube ada yang enggak untuk bisa perbandingan juga. Intinya yang teman-teman belum ada waktu untuk bikin atap Yupi tetap bisa nanam anggur. Ini Om, MaxiGrab nih alamatnya ada di mana sih Om gitu? Kebun yang baru ini. Oh gitu. Om. Kita ada di RT 2 RW 14. Tepatnya itu di belakang SD Negeri 02 Kebalen, Kampung Kebalen, Kelurahan Kebalen, Kecamatan Bebelan, Kabupaten Bekasi. Atau dekat Semun ya, SMU Negeri 1 Babelan, Jawa Barat. Jawa Barat, Bekasi Utara ya Om ya. Bekasi Utara, Jawa Barat. Nah untuk ini Om, bibit ready? Nah, untuk saat ini sih ada yang ready sedikit ya. Mungkin masih bisa hitung jari yang dikirim. Selebihnya masih persiapan. Tapi tetap ke depan kita akan lebih memperbanyak bibit-bibit lagi ya, biar nggak sering kekurangan bibit gitu teman-teman. Ya, pokoknya untuk ketersediaan dan harga bibit langsung aja WhatsApp Om Rodi di nomor ini teman-teman. Nah, insya Allah gini teman-teman ya, bibit kita memang patokan kita kirim tuh nggak semata-mata tinggi, tapi itu kita ada standar. Ini bibit siap kirim apa belum? Ini jarak tempuh pengiriman ke mana itu kita hitung ya. Jadi nggak mesti tinggi kalau bibit kita, karena memang kita kalau mau nunggu tinggi agak susah. Mungkin baru 40 cm pun udah ada orang mau. Menurut kita ini akar udah siap kirim dan pembeli mau kita kirim gitu. Tapi dengan catatan tetap kita ada garansi teman-teman. Garansi misalkan itu mati bibit dalam pengiriman, nyampe rusak mati atau rusak parah, insya Allah kita ganti. Asal pembeli teman-teman langsung konfirmasi. Jangan konfirmasinya setelah sebulan 2 bulan gitu kan. Itu pun tetap
ada ini ya, kita juga nggak kaku. Bukan berarti kalau komplainnya telat lalu kita cut nggak ada garansi, tetap kita ada kebijaksanaan lah gitu. Cuma jangan sampai beli 6 bulan lalu komplain sekarang gitu, berarti itu udah hangus komplain, itu udah nggak bisa garansi. Cuma tetap pernah kita ngalamin seperti itu, tetap kita kasih karena memang orangnya minta diganti, biar udah 6 bulan laporan itu kita ganti. Alhamdulillah udah beres. Saya tahu itu cerita. 6 bulan bukan? Ada itu. Iya. Nah, pokoknya intinya dikomunikasikan lah Om Rodi. Ya, betul. Oke Om, berarti setelah ini banyak liputan nih kita nih di sini. Insya Allah, mudah-mudahan apalagi kalau nanti ini. Ini sekarang udah ada mulai kembang teman-teman. Udah mulai kembang, ada mau siap masuk pupuk buahan. Itu ya ada beberapa, ada yang baru nanem, ada yang udah pembentukan, banyak lah. Nah, gitu. Mumpung kita lagi di grounding Om, ya kita bahas yang ini aja Om kali Om. Boleh, ya. Boleh. Tradisi ya Om berarti ya? Iya, silakan. Nah, ayo. Pokoknya saksikan terus Hobi Papa Official, jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share semua ilmu yang akan disampaikan nanti ke depannya oleh Om Rodi. Oke, langsung ya, gaskan Om Rodi. Gaskan teman-teman. Yang jelas jangan terlalu banyak air udah masuk pupuk tumbuhan ini, karena pengurangan tersier ini makin mendekati pruning, makin kita kurangin sedikit-sedikit. Ini nggak ada semeter Kang. Nah, berapa tuh Om? Berarti 80 cm ya. 80 cm udah stop. Kenapa? Kadang nyepet juga ke. Agar teman-teman bisa tahu lagi perkembangan selanjutnya, boleh dong dibantu subscribe channel Hobi Papa Official-nya bagi yang belum subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya, like, share, serta komen. Agar channel Hobi Papa Official semakin berkembang dan Papa makin bersemangat membuat video-video selanjutnya. Yang sudah subscribe, like, share, serta komen, Papa doakan selalu sehat, panjang umur, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Bukan ahli, hanya hobi. Bukan menggurui, hanya berbagi. Karena menanam sekarang, untuk anak cucu kita nanti. Salam satu hobi, Hobi Papa Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.